Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masriani dari kelas 1B Sejarah Peradaban Islam. Dalam kesempatan sekarang ini, saya ingin berbagi informasi sejarah melalui pemenuhan tugas mata kuliah literasi sejarah dengan Ibu Zakia Darajat sebagai dosen pengampu. Video ini akan mengulas mengenai sebuah kejadian sejarah masa lampau yang ada di wilayah Tangerang. Objek sejarah yang akan saya ulas ini adalah Rumah Lengkong, atau biasa orang lain sebut dengan Rumah Berdarah. Rumah Lengkong ini berlokasi di Jalan Bukit Golf Utara, nomor 2, Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Rumah yang terdiri atas 2 bangunan ini dinamakan dengan Rumah Lengkong, atau biasa orang lain sebut dengan Rumah Berdarah. Rumah Berdarah ini adalah saksi bisu dari sebuah kejadian tragis yang mengakibatkan terbunuhnya Mayor Dan Mogot beserta para pasukannya yang bernama Tentara Resimen 4 pada saat itu. Mungkin dari kita pernah mendengar nama Dan Mogot, entah sebagai nama seorang pahlawan maupun nama jalan. Ya, Jalan Dan Mogot. Jalan Dan Mogot adalah nama salah satu jalan utama Jakarta. Nama jalan ini diambil dari nama seorang pejuang dan pelatih orang Manado yang juga merupakan anggota PETA, yaitu Dan Mogot. Jalan ini membentang sepanjang 27,5 km dari Sukarasa Tangerang sampai Grogol, atau bisa dibilang ini adalah jalan penghubung antara Tangerang dan Jakarta. Pertempuran Lengkong adalah pertempuran Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melawan pasukan Jepang pada 25 Januari 1946. Mari kita kilas balik tragedi berdarah Lengkong di tanggal itu. Peristiwa berdarah ini bermula dari pasukan Resimen 4 Tentara Republik Indonesia atau TRI di Tangerang. Pada 25 Januari 1946, Mayor Dan Mogot memimpin puluhan taruna akademi mendatangi markas senjata Jepang di Desa Lengkong, tepatnya yang kita kenal sekarang dengan nama Rumah Lengkong. Mereka mendatangi markas senjata Jepang untuk melucuti senjata pasukan Jepang, yang ketika itu Jepang telah resmi dinyatakan kalah dari sekutu dalam Perang Dunia II. Misi pasukan Mayor Dan Mogot adalah untuk mencegah senjata Jepang jatuh ke tangan Belanda yang berkedudukan di Bogor. Pelucutan senjata ini bukan tanpa sebab. Pasukan Resimen 4 yang dulu berperan sebagai penjaga keamanan setelah kemerdekaan di Tangerang merasa harus melucuti senjata Jepang di Lengkong karena pasukan sekutu Belanda dan Inggris diketahui saat itu sudah menduduki Parung Bogor. Kabar itu pun kini diabadikan di Monumen Palagan Lengkong. Mayor Dan Mogot beserta sejumlah perwira di antara lain Mayor Wibowo, Letnan Sutopo, dan Letnan Subianto Jojo Hadikusumo dan 70 taruna yang tergabung dalam pasukan Resimen 4 berangkat dengan mengendarai 3 truk dan 1 jeep militer. Mereka berangkat ke Lengkong. Di depan pintu gerbang markas, tentara Jepang menghentikan mereka. Hanya 3 orang, yakni Mayor Dan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang akademi militer Tangerang yang diizinkan masuk untuk mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dai Nippon. Sedangkan Letnan Subianto dan Letnan Sutopo ditunjuk untuk memimpin para taruna yang menunggu di luar. Semula proses pelucutan senjata berlangsung lancar, namun tiba-tiba terdengar rentetan letusan senapan dan mitralyur dari arah tersembunyi dan tak diketahui asalnya dari mana. Senja yang tadinya damai jadi berdarah. Sebagian tentara Jepang merebut kembali senjata mereka yang semula telah diserahkan. Jepang yang menganggap pelucutan itu adalah penyergapan mulai menembaki tentara Indonesia. Lantas berlangsunglah pertempuran yang tak seimbang. Pertempuran tersebut tidak seimbang karena Indonesia kalah kuat.
korban berjatuhan di pihak Indonesia. Sebanyak 33 taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa itu. Sedangkan 1 taruna lainnya meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Perwira yang gugur adalah Mayor dan Mogot, Letnan Subianto, dan Letnan Sutopo. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan nama peristiwa pertempuran Lengkong. Pada waktu itu Akademi Militer berpusat di Tangerang, sehingga banyak yang menjadi korban adalah taruna, yaitu tentara-tentara muda. Mereka yang gugur di tempat tersebut awalnya dimakamkan di sekitar hutan karet di dekat markas Jepang. Para serdadu Jepang menyuruh para taruna yang menjadi tawanan mengubur kawannya sendiri yang gugur. Namun setelah perundingan yang dilakukan pihak Indonesia dengan Jepang, jasad para pejuang tersebut dipindah ke dekat markas Resimen 4, yang kini tempat tersebut dikenal sebagai tempat makam pahlawan taruna. Untuk mengenang peristiwa Lengkong tersebut, ada 2 tempat bersejarah. Yang pertama adalah Taman Makam Pahlawan Taruna yang bertempat di Jalan Daan Mogot kilometer 24,5. Dan yang kedua adalah Monumen Palagan Lengkong yang dibangun berdampingan dengan Taman Daan Mogot sekaligus rumah Lengkong tersebut. Monumen Palagan Lengkong berdiri pada tahun 1993 di atas lahan seluas 500 meter persegi. Pada dinding prasasti monumen terukir nama-nama taruna dan perwira yang gugur pada peristiwa pertempuran tersebut. Berikut adalah isi dari monumen tersebut. Peristiwa Lengkong. Pada hari Jumat petang tanggal 25 Januari 1946, telah terjadi peristiwa berdarah di Lengkong, garis miring Serpong, di mana pasukan dari Akademi Militer Tangerang yang dipimpin oleh Mayor dan Mogot yang tengah merundingkan penyergapan senjata dari pasukan Jepang di Lengkong kepada pasukan TRI. Secara tiba-tiba sekali telah dihujani tembakan dan diserbu oleh pasukan Jepang, sehingga mengakibatkan gugurnya 34 taruna Akademi Militer dan 3 perwira TRI, diantaranya Mayor dan Mogot itu sendiri. Untuk mengenang para kusuma bangsa yang telah gugur ketika menjalankan tugas untuk negara pada bulan Maret 1946, telah diciptakan lagu Pahlawan Lengkong. Jauh di sana di balik tembok terletak Taman Pahlawan Raya, tewas berjuang di medan Lengkong untuk membela nusa dan bangsa. Selamat tinggallah ibunda, selamat tinggallah ayahanda. Ku pergi jauh ke sana mencari bahagia. Daftar anggota TRI yang gugur dalam peristiwa Lengkong. Perwira TRI 1. Mayor Dan Mogot, Direktur Akademi Militer Tangerang. 2. Letnan Subianto Jojo Hadikusumo, Polisi Tentara Resimen 4. 3. Letnan Sutopo, Polisi Tentara Resimen 4. Taruna Akademi Militer Tangerang. 1. Al-Hadad Syahid Muhammad. 2. Arsad bin Musantip Muhammad. 3. Baharudin Brantel Sugito. 5. Harsono Pramugiri. 6. Maringka. 7. Marsono. 8. Marton. 9. Matullah. 10. Mehmet Danu Miharja. 11. Umar Ali bin Ali. 12. Rafli Agus. 13. Ilham Ahmad Muhammad. 14. Rohadi. 15. Saleh Bahrudin bin Haji Suhaimi. 16. Santosa Kusman II. 17. Sasmita. 18. Sasmita Sunarya. 19. Surjanto. 20. Syamsir Alam. 21. Syekwal Salim. 22. Suhandi. 3. Suryanto Harjo Winoto. 24. Sugianto. 25. Sugito. 26. Sukadi. 27. Surjono Jojo Hadikusumo. 28. Sukiswo. 29. Sumantri Marta Atmaja. 30. Sukardi.
31 Surjani, 32 Suseno, 33 Suwijo Cokrowigeno, 34 Zainal. Kondisi rumah Lengkong yang terdiri dari 2 bangunan itu juga monumen Palagan Lengkong kini masih terawat dan masih asli. Hanya diperbaiki di beberapa bagian dan dinding rumah Lengkong dicat kembali karena terlalu banyaknya darah tersirat di dinding tersebut. Namun darah di atas lantai dibiarkan asli dan memang sulit hilang. Yang sangat disayangkan adalah tempat bersejarah tersebut terlihat sepi di antara ramainya hiruk-pikuk kota elit BSD. Ini juga mungkin disebabkan oleh belum adanya perda untuk menjaga atau memanfaatkan peninggalan bersejarah di Tangerang Selatan.